Ada dua, nggak apa-apa. Malu aku. Nggak apa-apa, ada dua. Kan ini pembelajaran. Karena kita kan memahami cinta itu sebagai cinta, suka, sayang, dan lain sebagainya. Tapi kayak apa sih beda dari semua itu? Dan dari yang ku pahami, yang jelas itu ada dua stage yang berbeda. Fase infatuation sama fase attachment. Kayak dua hal yang bisa dikatakan disebut sebagai cinta. Nah, jadi dalam fase infatuation itu adalah fase ketika cintamu padanya itu adalah kayak kamu deg-degan ketika mikirin dia. Itu mungkin yang Mas Friend barusan maksudkan. Ketika ngelihat dia itu mungkin kayak seneng banget. Terus kayak pengen selalu sama dia dan lain sebagainya. Nah, tapi kayak apa ya? Di sisi lain itu juga ada cinta berbentuk attachment. Yang dimana itu nggak Harus bersentuhan. dramatis Attachment. infatuation. Attachment itu adalah bentuk cinta yang kamu dapat ketika kamu sudah spend some time with that person dan kayak ya udah aja you care for them, tapi kayak kamu sayang tapi bukan yang harus selalu deg-degan setiap saat kamu melihat dia dan lain sebagainya. Ada dua sesi ya, ada dua masa. Sebenarnya ada banyak teori tentang cinta. Ada orang yang udah matain kayak berbagai macam cinta, tapi yang teori yang kupakai ini tuh aku lupa siapa penemunya. Jadi yang pertama memang manusia itu ada yang pingin rasa kangen lah, ada pingin bareng-bareng segala macam. Dan biasanya di fase itu apa ya? Itulah mengapa ada fase honeymoon phase. Karena honeymoon phase itu kayak gampangannya kayak kita masih infatuasi sama mereka gitu loh. Honeymoon pasca menikah. Honeymoon. Honeymoon phase itu nge-refer kayak 6 bulan pertama ketika kalian bersama. Itu tuh kayak yang masih berbunga-bunga banget. Oh, 6 bulan pertama. Ya, masih selalu deg-degan. 6 bulan selanjutnya? Enggak. Setelah 6 bulan. Enggak sedramatis itu. Tapi mungkin masih ada. Tapi rasa sayangnya tetap. Tapi iya. Tapi kalau nggak tetap berkurang gitu ada juga. Selama 6 bulan itu berkurang cintanya. Sampai orang ada case perselingkuhan segala macam gitu. Secara psikologi. Itu different case nggak sih? Aku nggak bahas sampai situ. Kebetulan. Ya, jadi. Iya. Next. Dari yang ku pelajari tentang teori ini tuh bahwa kita memisahkan pasangan yang lagi saling cinta untuk tidak bertemu karena nggak merestui itu justru bisa kayak counter intuitif, karena masih di fase infatuation mereka itu kayak masih pada gila-gilanya pengen ketemu. Jadi kayak mungkin justru yang baik dilakukan adalah disuruh mereka ketemu dan saling kenal dulu aja gitu loh, biar mereka attachment dan beneran bisa melihat mereka apa adanya. Karena kan kalau infatuation itu kayak kita melihat mereka sebagaimana kita memikirkan bentuk ideal mereka gitu loh. Tapi kalau attachment kan kayak sudah mulai melihat kayak crack mereka dan lain sebagainya. Oh, jadi selama 6 bulan itu proses pengenalannya? Kasarannya 6 bulan sih, tapi 6 bulan nggak selalu 6 pasca 6 bulan itu jadi penentu ya, dia suka nggak sukanya gitu, dengan tulus nggak tulusnya? Bisa jadi. Atau dia terpenjara oleh imajinasinya sendiri, imajinasi ideal atau standarnya dia idealnya gitu kan. Iya. Dan berarti kamu udah 8 bulan sama pacarmu, berarti kamu udah klik sama dia In a way. 8 bulan kan, you know. Iya. Ya kan? Udah Mungkin klik, mungkin enggak, mungkin klik tapi enggak. Kenapa? Karena kan itu bukan prioritasmu, cinta itu bukan prioritasmu sekarang. Lebih ke karena emang kita juga nggak bakal impossible juga nggak sih kalau kita nemuin orang yang bakal selalu plug sama kita gitu. Mungkin awalnya seru bareng, tapi mulai ketemu hal-hal yang ngebuat konflik. Tapi kan selama 8 bulan emang pernah berantem? Sering malah. tapi masalah apa berantemnya? Mungkin lebih ke belief sih, kayak kepercayaan, bukan agama. Kepercayaan sama siapa gitu, orang ketiga. Atau kepercayaan kebiasaan dan lain sebagainya. Tapi kalau aku mikirin lagi juga kayak orang-orang dulu bisa kok nikah sama orang yang tetangganya mungkin gitu kan. Sebelum adanya internet dan kayak fine-fine aja meskipun sering berantem, tapi kayak masih bisa bareng gitu. Soalnya kayak di zaman sekarang itu
yang jadi krisis itu bukanlah tidak adanya orang yang baik untuk kita, tapi lebih ke bagaimana kita bisa menerima orang agar orang itu selalu ada di hidup kita dengan segala kekurangannya. Ini orang dekat kita ya. Nanti aku nggak bisa nyebutin nama, tapi ini orang dekat kita berdua. Itu ada yang diselingkuhin oleh suaminya, tapi dia memutuskan untuk tetap dengan dia, nggak cerai. Gitu. Itu orang dekat kita. Nah, Dekat kita. sampai suaminya meninggal, dan dia akhirnya bisnis makanan sendiri, bisnis penginapan sendiri, segala macam. Artinya orang dulu, zaman dulu tuh suka memaafkan kesalahan pasangannya. Berbeda dengan zaman sekarang mungkin yang lebih ekstrim. Jadi ada selingkuh sekali, atau chattingan, selingkuhnya bukan fisik tapi selingkuh lewat pesan aja, itu menjadi udah langsung cut gitu. Nah, menurutmu gimana perbedaan zaman? Perbedaan zaman kayak tadi kan bakal gaya bahasa zaman sekian, misalnya kan kamu sangat detail kan gitu, apalagi tentang gaya komunikasi, gaya tentang hubungan itu berbeda setiap zamannya. Apa mungkin karena janji yang dibawakan oleh teknologi itu sendiri? Karena kan premis dari keberadaan teknologi itu kan memudahkan akses ke segala hal. Bahkan cinta berikutmu bisa satu swipe away, one swipe away. Kamu tinggal nge-swipe, mungkin itu adalah cinta yang sempurna untukmu. Kan dating app seperti itu, tinggal nge-swipe, scroll. Jadi kayak kalau orang dulu kan bisa loyal in a way, itu karena mungkin mereka tuh nggak memiliki pilihan lain, karena satu-satunya pilihan adalah untuk selalu bersama mereka di susah mudahnya kehidupan mereka gitu. Tapi di kehidupan sekarang ini, di mana orang yang sudah 8 miliar ini, yang ikan makin banyak di lautan ini, yang cinta tinggal satu scroll away ini, yang mungkin di tempat kerja berikutnya ini ketemu gitu kan, itu kayak semakin mudah kita tergoda dengan ide bahwa kayak wah, orang terbaik mungkin ada pada tikungan berikutnya gitu kan. Oh gitu perbedaannya. Kalau seandainya orang dulunya bilang itu karena komitmen, dia sudah menerima pasangannya zaman dulu waktu menikah, artinya apapun baik buruknya dia harus terima. Menikah. Komitmen. Tapi secara tadi teknologi, kemajuan zaman itu mempengaruhi juga pasti ya. Iya. Untuk mempengaruhi sudut pandang seseorang untuk mengambil keputusan ya. Benar. Ya juga sih ya. Semakin banyak referensi yang dilihat, entah itu tentang ilmu pengetahuan, referensi tentang seseorang personal. Ada lagi yang disampaikan Bapak? No. Isin aku. Cukup ya berarti ini ya materi hari ini tentang cinta. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.